menyampaikan bahwa di publik Semarang sendiri, khususnya di dalam sebuah forum ataupun komunitas yang ada di Kota Semarang, kondisi ini tentu membuat pelaku itu mentalnya juga kacau, tidak salah sepenuhnya. Akan tetapi, jadi dalam hal ini bijaknya pemerintah Kota Semarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semua? Semoga senantiasa sehat. Kita bersua lagi di monolog Enar Asa Channel, edukasi, inspirasi, solusi. Semoga saudara semua juga selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini kita akan menyoal perihal kasus perundungan atau bullying yang diterimakan pelaku ataupun korbannya adalah seorang anak di bawah umur, yaitu pelajar ataupun siswi SMP yang ada di Kota Semarang. Mungkin saudaraku semua sempat mendengar kabar yang viral belakangan ini perihal 3 orang siswi yang melakukan perundungan maupun juga pengeroyokan terhadap adik kelasnya yang notabene juga siswi SMP yang harus diroyok bertiga oleh kakak kelas mereka dengan sebuah alasan yang cukup mencengangkan, yaitu kakak kelas merasa tidak dihargai oleh adik kelasnya. Saudaraku semua, ada beberapa hal yang ingin Enar sampaikan di sini perihal kasus tersebut. Sebelumnya Enar ingin menyampaikan bahwa di publik Semarang sendiri, khususnya di dalam sebuah forum ataupun komunitas yang ada di Kota Semarang, saya akan sebutkan namanya Mixmar. Jadi ini komunikasi atau komunitas masyarakat berinteraksi ya di Kota Semarang itu mengemukakan tentang ini dan menyudutkan mereka semua menyudutkan siswi atau 3 orang pelaku dari pengeroyokan atau pembulian perundungan ini. Masyarakat Semarang sebetulnya atau kita semua memang tidak salah sepenuhnya. Akan tetapi kondisi ini tentu membuat pelaku itu mentalnya juga kacau. Jadi artinya ketika korban ini mentalnya juga perlu dipulihkan karena trauma mendalam, dikeroyok begitu ya, tidak hanya 1 lawan 1 tapi 3 lawan 1. Hal ini juga diterima tentunya dengan perundungan yang sama gitu oleh masyarakat Semarang terhadap 3 orang pelaku ini yang dinilai tidak memiliki etika ataupun amoral. Saudara, di sini Enar tidak ingin membela siapapun, tapi dalam hal ini memberikan sebuah pandangan yang objektif terhadap kasus ini. Jelas ini salah dan jelas ini adalah hal yang tidak dibenarkan dalam sudut pandang apapun. Jadi dalam hal ini bijaknya pemerintah Kota Semarang, khususnya para pejabat terkait dari Dinas Perempuan Anak ya barangkali, ataupun instansi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani kasus ini, fokus terhadap beberapa hal. Yang pertama, yaitu memulihkan korban dari sisi psikis maupun fisiknya. Sejauh ini bagaimana pemulihan itu, baik apakah fisiknya sudah pulih atau belum ketika masuk rumah sakit, kemudian mentalnya untuk dipulihkan. Ini fokus kepada korban, itu yang pertama. Dan kabarnya juga saya mendengar bahwa korban ini adalah yatim piatu, sehingga harus mendapatkan perhatian yang lebih dari segala pihak ya, karena korban ini tidak memiliki orang tua. Dan mungkin hal itu yang membuat masyarakat di tempat kita kemudian berbondong-bondong menyalahkan pelakunya. Yang kedua, ini tentang pelakunya. Tanpa ingin memberikan perlindungan yang berlebihan terhadap pelaku ini, Enar hanya ingin mengatakan bahwa hukum pidana ataupun hukum anak di tempat kita itu memberikan perlindungan baik itu kepada korban maupun pelaku. Kenapa? Karena konteksnya ini adalah di bawah umur. Ketika seseorang anak melakukan kejahatan, dalam hal ini pidana, anak ini tidak serta-merta mendapatkan kurungan penjara karena umurnya di bawah umur, dalam arti belum mendapatkan hukuman secara normal orang melakukan kesalahan. Nah, kasusnya kita harus pilah. Tempo hari pernah ada kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh oknum di bawah umur. Nah, ini berbeda tentu dengan masalah yang pembulian ini. Maka harus dilihat
seberapa jauh korban ini mendapatkan dampak dari adanya pelaku kekerasan tersebut. Ketika misalnya pelaku ini melakukan kekerasan dan korban ini tidak sampai meninggal dunia dan tidak sampai trauma mendalam, izin Enar yang juga adalah aktivis dari Komnas Perlindungan Anak Kota Semarang memberikan masukan kepada pemerintah dengan surat terbuka ini juga, yakni coba apakah ada upaya untuk berdamai tanpa mengabaikan hak daripada korban itu sendiri, dan tentu adalah bagaimana memulihkan kondisi baik itu korban maupun pelaku untuk hidup yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Apa jadinya ketika masyarakat Kota Semarang khususnya atau masyarakat halayak pada umumnya melakukan beramai-ramai pembulian juga sebagai pembalasan kepada para pelaku yang telah menganiaya korban? Dia bisa jadi akan menjadi salah asuhan dalam kurun waktu yang sangat lama ke depan. Padahal harapan kita ketika nanti pelaku ini menjadi orang yang lebih baik lagi, bisa diterima masyarakat, bisa memperbaiki dirinya. Maka saran konkret kepada pemerintah, kepada korban ini melakukan tentu bagaimana pemulihan kondisi fisik maupun psikis, memberikan santunan khususnya, dan bagaimana ke depan korban ini jangan sampai ada korban selanjutnya. Dan kepada pelaku, bijaknya adalah sanksi administratif. Semisal sekolah di SMP ternama atau SMP yang grade-nya segini, bisa kok dikeluarkan dengan dipisah 3 orang itu di sekolah yang grade-nya di bawahnya, bukan dipidana atau dimasukkan penjara tanpa adanya upaya untuk merehabilitasi sosial agar pelaku ini menjadi lebih baik. Sehingga masyarakat, saran dari saya, jangan terlalu larut untuk memberikan judge saja. Namun ini adalah sebuah hal yang harus dilihat ke dalam. Apakah kita sebagai seorang orang tua sudah benar melakukan pola asuh kepada anak kita masing-masing yang ada di rumah? Ketika kita memiliki anak dan kita pasrahkan ke sekolah, bukan berarti kita, seorang ibu rumah tangga atau seorang orang tua, begitu saja bisa lepas tangan terhadap anak kita. Karena sebenarnya yang paling utama bertanggung jawab terhadap didikan anak ini bukanlah guru, melainkan orang tua masing-masing. Kasus ini sebenarnya adalah pembelajaran bagi para orang tua agar bagaimana kita memperbaiki pola asuh kita ke dalam. Karena baiknya masyarakat adalah baiknya keluarga. Keluarga adalah representasi dari masyarakat di lingkup paling kecil. Untuk membangun sebuah negara yang baik, dibutuhkan masyarakat yang baik. Agar masyarakat yang baik, tatanan keluarga harus baik juga. Apakah saudara sekalian yang melakukan judgement terhadap para pelaku sudah baik menjadi ibu ataupun sudah baik menjadi orang tua bagi anak panjenengan masing-masing? Kita harus mawas diri. Semoga pemerintah bijak dalam melakukan penanganan dari kasus ini, dan tentunya semoga kepolisian dari Polrestabes Semarang juga bisa mengambil langkah yang paling tepat. Dan terakhir, Enar selaku juga staf ahli di DPRD Provinsi Jawa Tengah yang notabene ada peraturan daerah terbaru, kalau tidak salah nomor 4 tahun 2022 yang telah ditetapkan dan juga diundangkan bahwa ada peraturan daerah tentang perlindungan anak. Ini juga PR, pengawasan juga bagi para anggota legislatif dari DPRD Jawa Tengah agar supaya apa? Kasus ini adalah kasus yang unik dan perlu pengawalan agar supaya korban juga diberikan haknya dan pelaku juga diberikan haknya untuk bangkit menjadi lebih baik lagi. Mari kita bijak memberikan hukuman yang pas sesuai dengan umur agar kehidupan kita dan masyarakat kita menjadi lebih baik lagi. Demikian dari itu semua, terima kasih, dan diberikan juga kedewasaan bagi masyarakat sekalian, saudara Enar sekalian tentunya, untuk sama-sama bijak dalam menyikapi kasus semacam ini. Dan semoga tidak terjadi lagi perundungan, pembulian, ataupun apalah itu, terutama dari anak-anak kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.